Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji Kifayatul Awam. Ini sebelumnya seperti biasa kita baca Al-Fatihah di pembukaan sekaligus tawasul kepada para masyayikh, terutama Syafi'i dan Kitab Syafi'i. Bahkan misalnya sebagaimana dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu aqidatin dan setiap akidah dari akidah 50 yajibu adalah wajib. Di sini wajibnya seperti yang kemarin yaitu wajib syar'i. Alaihi atas setiap mukallaf ayya'rifa untuk mengetahui secara mantap laha di setiap akidah dalilan ismailiyan dalil ismaili atau tafsiriyan atau dalil tafsiri. Mengenai gambaran dalil ismaili atau tafsiri nanti dijelaskan selepas ini. Jadi dia mengatakan bahwa setiap mukallaf itu harus mengetahui secara mantap, artinya meyakini, bukan sekedar tahu. Nah, ada juga orang yang barangkali tahu teori-teori atau dalil-dalil mengenai sifat Allah, tapi hatinya nggak mantap. Seperti kata orang orientalis, bahkan dia hafal Quran, hafal hadis, ilmunya nggak karu-karuan, tapi hatinya nggak ya semacam dia nggak diterima. Jadi wajib untuk meyakini secara mantap dalil ijmali atau tafsir. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah beliau menggunakan redaksi au, bukan waw. Dimana sebagaimana kita tahu dalam ilmu nahwu, au itu maknanya takhir, untuk memilih. Berarti dalam kitab ini beliau mengikuti pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa yang wajib atas mukallaf memang mengetahui dalil secara ijma'. Namun mengetahui dalil tafsiri ini juga wajib, tetapi wajibnya bukan aini tetapi kifayah atau fardhu kifayah. Artinya dalam satu kawasan, satu wilayah, katakanlah satu kampung besar, itu harus ada perwakilan satu orang yang mengetahui secara mantap dalil akidah 50 baik ijmali maupun tafsir. Bahkan bukan hanya itu, kalau kita lihat di Fathul Mu'in bab jihad itu, di antara fardhu kifayah itu ada satu orang yang mampu untuk mengcounter atau menrot aliran-aliran baik di luar Islam maupun di dalam Islam itu sendiri. Jadi mengcounter Nasrani, mengcounter ateis, atau mengcounter Syiah, Wahabi, liberal, itu harus ada satu atau dua orang yang mempelajari itu, termasuk fardhu kifayah. Artinya kalau satu kampung ini kok tidak ada yang mampu seperti itu, untuk satu kampung dosa semua. Dan yang paling dosa ya yang punya kesempatan, ada waktu, ada kitab, ada gurunya juga, tetapi justru bermalas-malasan tidak mau mempelajari akidah, terutama akidah 50 ini. Tapi andaikan dia serius belajar sungguh-sungguh sehingga dia mampu, dan mungkin satu-satunya orang yang mampu memahami akidah 50 ini, berarti dia paling besar pahalanya. Karena gara-gara dia akhirnya satu kampung nggak jadi dosa, ganjaran satu kampung dipek di. Ini semoga termasuk kalian-kalian ini. Amin. Kalau ba'dhum sebagian ulama mengatakan, oh iya, ini mengenai ma'rifah yang diwajibkan untuk setiap mukallaf. Ada satu lagi tambahan pembahasan
yang biasa juga dikaji dalam ilmu kalam, yaitu awaluma yajibu alal mukallaf. Perkara apakah yang pertama kali diwajibkan atas setiap orang mukallaf? Kalau ma'rifah ini jelas wajib. Cuman yang dikhilafiatkan nanti oleh para ulama itu perkara apa yang pertama kali. Nah, ini ada khilafiyat. Menurut sebagian ulama yang pertama kali adalah ma'rifatullah. Ini diantara pendapat Al-Imam Asy'ari. Jadi memahami sifat-sifat Allah. Tentu saja maksudnya ma'rifatullah bukan mengenal zat Allah, tentu itu nggak akan mampu difahami oleh makhluknya. Jadi memahami dan meyakini sifat-sifat Allah. Nah, ini menurut Imam Asy'ari yang pertama kali wajib. Ada juga termasuk pendapatnya Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini. Ini termasuk salah satu tokoh besar mazhab ini. Bahwa yang pertama kali an-nazar alladhi yusil la ma'rifatillah. Jadi berpikir yang menyampaikan seseorang tersebut untuk mengenal sifat-sifat Allah, untuk memahami sifat-sifat Allah. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, an-nutqu bisyahadatain. Ucap syahadat. Ucap syahadat. Ada juga yang mengatakan yang pertama kali adalah wadhifatul waqt. Wadhifatul waqt. Artinya ketika itu yang seharusnya dia kerjakan itu apa? Kalau waktu itu pas waktu sholat ya sholat, semacam itu. Dan ada juga pendapat-pendapat yang lain. Ada sekitar kata Imam Bajuri 12 pendapat. Cuman sebetulnya kalau kita renungi pendapat-pendapat itu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Ini bisa dikumpulkan. Ya kalau untuk orang yang dari luar Islam kemudian mau masuk Islam ya syahadat. Tapi tentunya sebelum syahadat mestinya dia juga sudah memahami secara global siapa itu Allah. Allah itu satu, Allah itu kuasa. Kan kalau orang syahadat umpama saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tapi kemudian di hatinya dikeyakinan Allah itu banyak 3, 4, 5 atau Allah itu lemah, atau Allah itu begini begitu sifat-sifatnya ejak, ya tentu saja syahadatnya juga tidak diterima. Jadi ini jangan dipertentangkan. Karena ada sebagian orang itu kayak mempertentangkan begitu. Antara termasuk kalau kita Wahabi, mana orang Asy'ari itu pertama kali ma'rifatullah ini bid'ah. Pertama kali di mana-mana syahadat. Jadi bid'ah piye? Pikirannya kurang jernih. Pikirannya kurang teliti. Ya jenenge syahadat, ya mesti kenal Gusti Allah. Nek gak kenal Gusti Allah walaupun secara global apa yang disadari? Pikiran dia Gusti Allah kayak berhala wakeh terus syahadat ya gak diterima syahadatnya. Dan sebelum ma'rifat tentu saja juga nazar mesti mikir. Mesti ada mikir walaupun sekilas gitu. Tetap ada mikir, kemudian ada ma'rifah, kemudian syahadat itu sudah otomatis. Dan kemudian setelah syahadat ya otomatis dia akan mikir apa yang saya kerjakan saat ini. Mama belum mandi junub dulu. Nah, ini perkara-perkara ini sekali lagi hanya khilaful lafzi, hanya khilafiyat kulitnya saja, tidak sampai khilaf hakiki, khilaf yang substansial. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan yustaratu disyaratkan ay'arifa untuk mengetahui ad-dalil at-tafsili ya dalil tafsili. Lakin al-jumhur tetapi jumhur ulama ala annahu yakfi dalil ijmali cukup mengetahui meyakini dalil ijmali, dalil secara global. Likulli aqidatin di setiap akidah min hadhil khamsina dari 50 aqaid ini. Nah, sekarang apa sih itu ijmali tafsili? Nah, beliau ngasih gambaran. Wa dalilu tafsiliyu, dalil tafsili misalu adalah contohnya idza qila ketika ditanyakan pada seseorang mad dalilu ala wujudihi ta'ala, apa dalil atas wujud Allah? Takoni apa sih? Kowe yakini Allah pangeran apa? Dalile apa? Buktine apa? Argumene apa? Ayo qala dia menjawab ini makhlukat, adanya makhluk ini.
Fayaqulu saat kemudian dilanjutkan lagi. Al makhluqatu dalatun ala wujudillah ta'ala min jihad imkaniyah min jihad wujudiyah pada Adam. Makhluk tadi yang katanya dalil wujudnya Allah itu menjadi dalil wujudnya Allah dari segi apa? Dari segi dia ini hadir baru dari tidak ada menuju ada, atau istilah kalamnya burhanul hudus, nanti akan dijelaskan. Atau dari segi imkanul hudus, dari segi dia ini perkara yang mungkin wujud mungkin tidak, nanti juga akan dijelaskan. Nah, ketika dilanjutkan begini, fayujibuhu, dia bisa menjawab. Artinya begini ringkasnya, yang dikatakan memahami dalil tafsiri itu dia bisa menjawab, menjelaskan dan mempertahankan argumennya. Jadi ketika dia ditanya apa dalil wujud Allah, makhluk ini, ada pertanyaan lanjutan, dia bisa jawab apa makhluk Allah bisa menjadi dalil. Nah, kalau dia bisa menjawab, berarti dia bisa memahami atau dianggap memahami, menguasai dalil tafsir. Tapi nek jawabnya pertama tok, wis makhluk iki segenah, nggonah mesti nang pangeran. Nah, itu dalil ijmali dan ini dianggap sudah mencukupi. Dan ini insya Allah setiap orang iman juga mampu kalau semacam ini. Kalau kan orang yang enggak belajar ilmu kalam tahu, untuk perkara apik subhanallah itu sudah cukup berjumhur ulama. Wa amma idza lam yujibuhu, adapun kalau dia tadi enggak mampu menjawab, bal qala lahu hadzal makhluqat faqat, dia hanya menjawab ya makhluk ini. Adanya makhluk ini menunjukkan adanya Allah. Walam ya'rif min jihati imkani aw wujudiyya pada Adam. Dia enggak tahu dari segi apa makhluk menjadi dalil. Entah dari segi imkanul hudud atau dari segi hududnya, nanti akan dijelaskan dalam babnya. Fa yuqalu lahu, maka orang semacam ini dikatakan menguasai dalilul ijma' wa huwa kafin indal jumhur. Dan ini sudah mencukupi menurut jumhurul ulama. Nanti perinciannya setelah ini babnya, dan juga akan saya tambahi dalam termasuk rujukan utama kami, yaitu Durusul Tauhid karya Syekh Muhammad Asy'ari. Cuman ini perlu digarisbawahi bahwa mazhab Asy'ari dan mazhab Ahlussunnah secara umum yang wajib atas mukallaf sekali lagi menurut jumhur adalah dalil ijmali. Artinya tuduhan bahwa mazhab Asy'ari itu mazhab takfiri karena gampang mengkafirkan orang Islam. Katanya gara-gara orang Islam enggak paham akidah 50 dikafirkan, maka Asy'ari itu juga takfiri juga. Ini tidak benar. Karena yang diwajibkan ijmali, dan ijmali itu umat Islam secara umum kalau tahu, kalau ditanya apa wujudnya pangeran mesti iso jawab. Mesti iso. Nek blas sembuh harus pangeran gak kenal, harus penting kalau Pak Kula ini jelas ini ya ittifaq ya gak ditompo imane. Tapi kalau sesuai makhluk iki tujuannya pangeran, nah itu semua umat Islam juga tahu. Jadi kita nggak mengkafirkan, karena rata-rata berarti ya muslim. Allah kuasa tak? Ya kuasa. Gusti Allah itu kuasa. Wong Jawa pun yang awam juga tahu. Justru yang takfir itu ya kawan-kawan kita Wahabi itu. Yang orang sudah syahadat, wis salat, bahkan para ulama yang menguasai akidah 50 tafsirian wa ijmalian gara-gara tawasul, gara-gara nyarko bisa kubur, dia ngomong muslim, dia ngomong kafir, kafir itu siapa? Pernentut itu wong nutut. Wa amat taklid walaupun utawi taklid, ada taklid wa huwa ay'arifa al-qal khamsin wa lam ya'rif la dalilan ijmaliyan atau tafsilian. Namanya muqallid adalah orang yang enggak tahu baik dalil ijmali maupun dalil tafsiri. Dan nanti insyaallah akan dibahas di bab selepasnya. Kemudian sekarang mu'allif atau musannif membahas hukum imannya muqallid. Tentu saja yang dimaksud muqallid ini sekali lagi orang yang tidak bisa mengemukakan dalil ijmali maupun tafsir. Ngomong ditakoni Gusti Allah ini apa lah? Yakin aku. Apa dalile? Mbuh sing penting aku ya yakin. Iku jenenge iman muqallid.
Adapun iman yang kurang dari itu, mama begini, pikiranmu sapa? Jadi ini sih Gusti Allah. Agamamu apa? Sembuh enggak? Mbok aku melok Islam, ya Islam tadi deh. Mungkin ada sing ngejak aku neng Kristen, anak dhewe ya neng Kristen. Ini bukan mukallid kalau ini. Kalau ini imannya layak tadbihi, gak sah iman. Ini ittifaqnya bukan jumhur, ittifaq ulama begitu itu. Maksudnya mukallid di sini yang yakin imannya tapi tidak bisa mengemukakan dalil baik secara ijmali maupun tafsili. Fakhtalafa ulama fihi, para ulama berbeda pendapat. Faqala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan la yakfi taqlidu. Taklid tidak mencukupi, wal muqallidu kafir, dan orang yang taklid imannya tidak sah alias masih kafir. Wa dzaba ilaihi Ibnu Arabi was Sanusi. Pendapat ini adalah pendapat Imam Ibnu Arabi dan Imam Sanusi. Maksudnya Imam Arabi di sini ada Ibnu Arabi yang merupakan salah satu tokoh fikih mazhab Maliki, Imam Abu Bakar Al-Faqih. Ini berbeda dengan Ibnu Arabi yang terkenal itu, yang Sufi, Muhyiddin Arabi. Cara membedakannya, biasanya para ulama kalau Ibnu Arabi yang ulama fakih mazhab Maliki itu pakai al, yang Ibnu Arabi Sufi terkenal itu pakai tanpa al. Nah, pendapat ini kemudian ditulis oleh Imam Sanusi dan beliau membahas panjang lebar dalam kitab beliau Syarah Kubra. Wa atala Imam Sanusi membahas secara panjang lebar fi Syarhil Kubra, di dalam Syarah Kubra, fi raddi ala man yaqulu bi kifayatit taqlid, mengkonter atau menolak orang-orang yang mengatakan taklid itu cukup. Lakin nukilan, tetapi dinukil Anda Sanusi atau Imam Sanusi raja'a dzalika, menarik pendapatnya itu. Wa qala bi kifayatit taqlid, kemudian beliau berpendapat bahwa taklid itu imannya sudah cukup. Lakin lam nara, tetapi aku, kata mu'allif Syekh Mudhali, belum menemukan, belum melihat fi kutubihi, di kitab-kitab beliau, ilal qaul bi adami kifayati, kecuali pendapat yang mengatakan tidak cukup. Ini salah satu pendapat. Kalau dalam kitabnya Imam Bajuri sebetulnya ada 6 pendapat. Mungkin akan saya sebutkan. Ada 6 pendapat mengenai iman muqallid ini. Pendapat yang pertama, sebagaimana yang barusan kita dengar, pendapatnya Imam Sanusi adalah tidak sah, artinya masih kafir. Masih kafir. Terus bagaimana ini? Ini kan takfiri berarti, seperti yang barusan dibicarakan. Jadi untuk menanggapi ini, yang pertama, barangkali beliau sudah menarik. Namanya ulama itu sehebat-hebatnya, ya tetap aja meniru maksum. Mungkin sebagaimana dikatakan Imam Bajuri, beliau menarik pendapatnya karena terlalu keras. Yang kedua, kita husnudzon saja. Barangkali beliau mengatakan semacam itu mungkin karena saking ganasnya perbedaan pendapat atau perang akidah, perang ideologi ketika itu. Saking ganasnya sampai kalau orang nggak mampu memahami akidah 50 ini, baik secara ijmali maupun tafsili, saya khawatir imamnya rusak. Saking ganasnya. Ibaratnya Imam Sanusi ini kayak apa? Dokter spesialis begitu itu, yang melihat pandemi yang luar biasa ini, artinya khawatir punya pendapat pokoknya ini gak vaksin wis tok, urip gak dowo. Wajib vaksin, gak vaksin gak ditompo kesehatan ini. Nyawane gak dowo. Barangkali semacam itu. Saking ganasnya virus akidah. Mungkin semacam itu. Jadi kita harus mundur saja. Dan yang penting lagi, pendapat ini bukan pendapat jumhur Asy'ariyah yang mutamat yang dipakai adalah qaul yang kedua ini ditafsir. Jawabannya taklid cukup imannya. Tapi apakah dosa? Dosa? Ditafsir. Kalau dia punya kemampuan untuk belajar, kesempatan ada, waktu ada, usia juga masih muda, masih longgar, guru juga ada, kitabnya juga ada, kok tidak mau belajar, ini dosa. Imannya cukup artinya sah, tapi dia berdosa karena nggak mau usaha untuk mempelajari sifat-sifat Allah.
Dan ini yang mutamad. Ini yang mutamad yang dipakai oleh jumhurul Asy'ariyah sampai hari ini. Kemudian pendapat yang ketiga, imannya sah tapi maksiat secara mutlak. Baik dia ada kesempatan atau nggak ada kesempatan, pokoknya dosa. Ya awam muslimin wong becak ndodol cilok iku kabeh dosa kabeh. Ini menurut kaul yang ketiga. Tapi yang utama sekali lagi ditafsir. Ada orang awam yang memang nggak ada kesempatan, jauh dari ulama atau nggak ada waktu atau yang semacamnya yang nggak dosa. Dan ini yang dipakai mazhab Asy'ari, penting yang dipakai oleh jumhurul Asy'ariyah. Kemudian yang keempat ya, anna man qalladal Qur'an wa sunnah qad ayya sahha imanuhu. Dilihat taklid kemana? Yang mungkin nggak bisa mengemukakan apa dalil ijmali maupun tafsir. Tapi dia melu Quran, wis yakin Quran wis pokoknya. Ngoten niku imane ya sah. Ulama begitu itu. Karena dia taklidnya itu ke perkara yang pasti betulnya. Kebenarannya mutlak itu Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Kemudian pendapat kelima, al-iktifa bi min ghairi asyanin mutlaqon. Imane sah, ndak maksiat, ndak dosa secara mutlak. Ngono enak iki. Jadi santri-santri yang malas-malas itu, yang dia punya kesempatan waktu, punya kesempatan ada gurunya, ora gelem belajar akidah, malas-malesan, imane sah dan ndak dosa. Tapi ini juga pendapat pertama loh ya, ini bukan pendapat utama tuh. Doa. Kenapa? Karena nazar syartul kamal. Karena menurut pendapat ini berpikir tentang sifat-sifat Allah, berusaha untuk memahami ini hanya kesempurnaan saja, bukan syarat kewajiban. Kemudian yang keenam, iman muqallid sah dan haram untuk nazar. Tapi ini pendapat ini ditolak, tidak diterima oleh para ulama, dan ini dianggap makhluk bil falsafah. Dan tercampur dengan falsafah yang tidak benar. Dari nama ini yang utama yang dipegang oleh Asy'ariyah adalah pendapat yang kedua. Imannya sah, dosa atau tidaknya ditafsir. Kalau dia mampu terus nggak mau belajar, dosa. Kalau dia memang nggak mampu, nggak ada kesempatan, maka tidak usah. Ringkasnya seperti itu. Lanjut apa gimana ya? Lanjut, usul. Lanjut apa cukup? Ya, kersane mawon. Insyaallah cukup ya. Nanti kita aja, nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Insyaallah.